Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melanjutkan penjelasan materi tentang bilangan bulat. Pembahasannya yaitu yang pertama perkalian bilangan bulat, yang kedua pembagian bilangan bulat, yang ketiga operasi campuran bilangan bulat, yang keempat sifat-sifat bilangan bulat, dan yang kelima nilai absolut bilangan bulat. Yang pertama, perkalian. Perkalian bilangan bulat dengan tanda yang sama menghasilkan hasil positif. Positif dikali positif menghasilkan positif. Negatif dikali negatif menghasilkan positif. Perkalian bilangan bulat dengan tanda berbeda menghasilkan hasil negatif. Positif dikali negatif menghasilkan negatif. Negatif dikali positif menghasilkan negatif. Perkalian bilangan bulat dikalikan dengan 0 menghasilkan 0. Positif dikali 0 menghasilkan 0, negatif dikali 0 menghasilkan 0. Contoh, 2 kali 4 sama dengan 8, negatif 5 dikali negatif 3 sama dengan 15. 6 dikali negatif 2 sama dengan negatif 12, negatif 2 dikali 8 sama dengan negatif 16. 20 dikali 0 sama dengan 0, negatif 6 dikali 0 sama dengan 0. Yang kedua, pembagian. Pembagian bilangan bulat dengan tanda yang sama menghasilkan hasil positif. Positif dibagi positif menghasilkan positif, negatif dibagi negatif menghasilkan positif. Pembagian bilangan bulat dengan tanda berbeda menghasilkan hasil negatif. Positif dibagi negatif menghasilkan negatif, negatif dibagi positif menghasilkan negatif. Pembagian bilangan bulat dibagi dengan 0 menghasilkan 0. Positif dibagi 0 menghasilkan 0, negatif dibagi 0 menghasilkan 0. Contoh, 4 dibagi 2 sama dengan 2, negatif 12 dibagi negatif 3 sama dengan 4. 25 dibagi negatif 5 sama dengan negatif 5, negatif 16 dibagi 2 sama dengan negatif 8. 22 dibagi 0 sama dengan 0, negatif 19 dibagi 0 sama dengan 0. Yang ketiga adalah operasi campuran. Operasi campuran adalah kombinasi dari beberapa operasi aritmatika, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, yang dilakukan pada bilangan bulat. Saat menyelesaikan operasi campuran, ada aturan yang harus diikuti. Urutannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tanda kurung. Operasi dalam tanda kurung harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang kedua adalah perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian diselesaikan dari kiri ke kanan. Yang ketiga yaitu penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan juga diselesaikan dari kiri ke kanan. Misal contohnya, contoh pertama yaitu 5 dikali min 4 dikurangi 3 ditambah 15 dibagi 3. Nah, yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang ada di dalam tanda kurung. Yang ada di dalam tanda kurung itu min 4 dikurangi 3. Min 4 dikurangi 3 hasilnya min 7. 5 dikali min 7 ditambah 15 dibagi 3. Yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian dan pembagiannya. 5 dikali min 7 adalah min 35, 15 dibagi 3 adalah 5. Min 35 ditambah 5 hasilnya 30. Contoh kedua misalnya 20 ditambah min 5 dikali 6 dibagi 3 dikurangi 15. Nah, disitu kan ada min 5 dikali 6 dibagi 3. Mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Jadi, kita harus mengerjakan dari sebelah kiri terlebih dahulu, yaitu min 5 dikali 6 hasilnya min 30. Baru kita bagi dengan 3. Min 30 dibagi 3 yaitu min 10. Jadi 20 ditambah min 10 dikurangi 15. Kita kerjakan dari sebelah kiri terlebih dahulu, yaitu 20 ditambah min 10 yaitu 10. 10 kurangi 15 hasilnya min 5.
Yang keempat, sifat-sifat bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat tertutup. Sifat tertutup adalah saat bilangan bulat mengalami operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, maka hasilnya akan selalu bilangan bulat. Jika A ditambah B sama dengan C, contohnya adalah 5 ditambah min 8 sama dengan min 3, 13 diambil 7 sama dengan 5, 11 dikali 2 sama dengan 22. Namun, sifat tertutup bilangan bulat tidak berlaku pada operasi pembagian, karena pembagian bilangan bulat dapat juga menghasilkan bilangan desimal dan pecahan. Misalnya, 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Adapun 3,5 bukanlah bilangan bulat, melainkan bilangan desimal. Yang kedua adalah sifat komutatif. Sifat komutatif adalah saat dua bilangan bulat ditambah atau dikalikan. Posisinya dapat ditukar dan hasilnya tetap sama. Jika A ditambah B sama dengan B ditambah A, contohnya adalah 3 ditambah 5. Jika kita tukar menjadi 5 ditambah 3, itu hasilnya menjadi sama saja, yaitu sama-sama menghasilkan 8. Contoh yang kedua adalah 3 dikali 5. Jika kita tukar menjadi 5 dikali 3, itu hasilnya menjadi sama saja, yaitu sama-sama menghasilkan 15. Sifat yang ketiga, sifat asosiatif. Sifat asosiatif adalah ketika bilangan bulat ditambahkan atau dikalikan, hasilnya akan tetap sama, terlepas dari bagaimana mereka dikelompokkan. Jika A ditambah B ditambah C, sama saja dengan A ditambah B ditambah C. Contoh yang pertama adalah 7 ditambah 11 ditambah 2 sama dengan 7 ditambah 11 ditambah 2. Kita hitung terlebih dahulu, angka yang di dalam kurungnya adalah 11 ditambah 2, 13, angka 7-nya turun sama dengan 7 ditambah 11, 18, angka 2-nya turun, jadi 7 ditambah 13 sama dengan 20, 18 ditambah 2 sama dengan 20. Contoh yang kedua adalah 3 dikali 5 dikali 4 sama dengan 3 dikali 5 dikali 4. Kita hitung terlebih dahulu, angka yang di dalam kurungnya adalah 3 dikali 5, 15, angka 4-nya turun sama dengan angka 3-nya turun, 5 dikali 4, 20. Jadi 15 dikali 4, 60, 3 dikali 20 sama dengan 60. Yang keempat adalah sifat distributif. Sifat distributif adalah bilangan bulat menyatakan bahwa operasi perkalian dapat didistribusikan melalui penambahan dan pengurangan untuk mempermudah perhitungan. Misalnya operasi hitung 2 kali 21 ditambah 15 dapat diselesaikan dengan mendistribusikan angkanya sebagai berikut. 2 dikali 21 ditambah 15 hasilnya sama saja apabila kita sebarkan menjadi 2 dikali 21 ditambah 2 dikali 15. 2 dikali 21 hasilnya 22, 2 dikali 15 hasilnya 30, jadi 22 ditambah 30 hasilnya 52. Sifat distributif dapat diterapkan saat operasi hitung perkalian terhadap penjumlahan ataupun pengurangan. Yang kelima, sifat identitas. Sifat identitas menyatakan bahwa bilangan bulat apapun yang dikalikan dengan 1 akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri atau identik. Contohnya, 3 dikali 1 sama dengan 3, min 6 dikali 1 sama dengan min 6. Selanjutnya adalah nilai absolut bilangan bulat. Nilai absolut atau nilai mutlak bilangan bulat adalah jarak antara bilangan tersebut dengan 0 pada garis bilangan. Nilai absolut selalu bernilai positif, tidak peduli apakah bilangan bulat tersebut positif atau negatif. Nilai absolut dilambangkan dengan garis vertikal di sekitar bilangan bulat. Misalnya, nilai absolut dari negatif 2 adalah 2, dan nilai absolut dari 8 adalah 8. Nah, di sekitar min 2 dan 8 ini terdapat garis vertikal yang melambangkan nilai absolut. Selanjutnya, misalnya nilai absolut dari negatif 3 adalah 3. Nah, ini memberitahu kita bahwa jarak antara 3 dan 0 pada garis bilangan adalah 3 satuan. Dan dari gambar tersebut, kita juga melihat bahwa nilai absolut dari 3 adalah 3.